Sekilas cerita tentang masjid ini. Masjid ini berdiri pada tahun 1820. Masjid Tonggo 1816. Setelah Masjid Tonggo untuk pantai selatan ini di luar Moponggo, Masjid Tonggo berdirilah Masjid Maundai. Kemudian selanjutnya pada saat itu masih bersifat musala dan lantai tanah. Dari lantai tanah itu atapnya alang-alang. Bangunan lama kami dapat tahun 70-an kami mengaji di Maundai. Tetap seperti itu. Kemudian ada perubahan tahun 1980-an. Masjid ini biasa-biasa saja. Puji Tuhan, saya dipanggil lolos di Dinas TNI Angkatan Darat. Kemudian puji Tuhan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun 1995 saya dipindahkan ke Kodim 1625 Ngada yang jabatannya sebagai Bintara Pelatih Operasi di Kodim. Membuat suatu rencana ABRI masuk desa waktu itu yang wilayahnya di Kecamatan Moponggo. Saya mengajukan, saya buat rencana, itu pun masih tumpang tindih karena waktu itu belum ada sertifikat. Kita tidak bisa mengajukan dana. Saya turun waktu itu, koordinasi dengan Bapak Guru Dorus ini sebagai masih hidup, beliau mengajar di Mawara. Koordinasi dengan Bapak almarhum bagaimana teknik dan caranya supaya bisa dapatkan dana ini. Bapak hanya pesan, ame kalau nukat dekat Matias sendiri. Masih ada orangnya. September 95 saya bertemu Kak Matias sendiri. Malah saya ke atas dimarahi loh oleh Kak Matias ini. Kami tias ngado, kisah kau nggak dewa ngado, kalau muka itu apa ngado, mengenang minar kemang ngado, aduh kami nih telepon dia. Nah, satu kata dari Kak Matias sendiri, saya hanya minta tanda tangan dari Kak Matias sendiri, supaya saya ajukan dana ke Pusat Penerangan Angkatan Darat bisa terima, tanda tangan lah. Jadilah AMD pada 95 di tempat ini. Di dalam perjalanan tahun 2009 masih membuat lagi rencana AMD yang jatuhnya di wilayah Kecamatan Priok Tengah. Saya bertugas di Nangaroro, namun semuanya itu saya masih diperbantukan di Kodim untuk membuat rencana-rencana AMD ini. Sementara membuat rencana AMD, kita juga belum ada sertifikat. Saya ketemu Kak Matias sendiri di Nangaroro pada saat kami acara nikah anak Krishna. Saya bilang, Kak, saya mau datang lagi ke sana. Pak Podi, kok tangkar aja, tak mau ada, tak mau kemana. Waduh, lu kayu tak apa lu, ngarmi kemana tuh? Mau ada yang sudah tahu nagih akan. Yang penting masyarakat tahu mau bantu, kami dia bantu moga. Puji Tuhan, informasi sangat bagus. Setelah itu Mama tua meninggal. Dari Kodim minta saya harus buat rencana anggaran TMMD. Yang jadi saksi saya bicara dengan hati, Kak Sulaiman Bahraya masih ada, Eja Hussein masih ada, Aniel Baba waktu sementara ngaji juga masih ada. Saya bicara tentang itu, belum ada sertifikat. Saya minta Kak Matias Nira sebagai pemilik lahan yang ada ini, yang punya hak ini, untuk mencari jalan keluarnya. Mantan desa anak saya Neri masih jabat kepala desa. Kami buat sementara seri A hanya untuk sementara atas nama Satuan Kodim 1625 Ngada untuk mengajukan ke Pemkab lagi supaya kita bisa dapat dana. Alhamdulillah, puji Tuhan, dengan dana, dengan keterangan yang ada kita dapat bantuan dana di atas. Kerjalah sampai selesai dan sampai saat ini berdiri tempat yang ada ini. Dan lebih rumit lagi, saat-saat sekarang kita mau mengajukan pekerjaan lanjutan, kita ini belum ada sertifikat. Alhamdulillah, puji Tuhan, pada siang hari ini
Ina amen bukajo tenang marapa pendala, irada kita bisa bertemu semua unsur-unsur yang hadir di tempat ini. Yang tidak hadir hanya Bapak Ketua Majelis Ulama Kecamatan Jawa Tengah, kebetulan beliau di ND. Saya kontak tadi, tidak sempat kontak, hanya mewakili Sekretaris Majelis Ulama. Nah, artinya kita hari ini lengkap. Pihak pemerintah, perpanjangan tangan Bapak Bupati, ada Bapak Camat. Dari Kementerian Agama yang berurusan tentang rumah-rumah ibadah, ada Bapak Kepala Kantor urusan agama. Kemudian pemerintah yang paling ke bawah yang selama ini dekat dengan masyarakat, Bapak Penjabat Kepala Desa, ada INEPEO, Amelaka ada, dan kita semua hadir di tempat ini. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan pelaksanaan untuk mendapatkan sertifikat masa-masa yang akan datang bisa dilaksanakan dengan baik. Saya akan bantu, bukan hanya saya, Pak Camat juga akan bantu, pasti mengeluarkan rekomendasi dari sini. Pak mereka ke atas di pertanahan, insya Allah pasti mereka akan turun. Biasanya rumah-rumah ibadah itu skala prioritas dari pertanahan. Siapa-siapa yang akan menerima, siapa-siapa yang akan menyerahkan, nah itu nanti di atas. Kebetulan yang pakarnya administrasi ada Bapak Camat, ada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Di atas silakan kita bahas untuk selanjutnya. Jangan lupa, karena masjid ada di ibu kota kecamatan, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Jawa Tengah juga ikut menandatangani di dalamnya. Ini yang sering saya buat. Kapela harus mengetahui pastor fukinya. Masjid juga seperti itu. Demikian penyampaian singkat saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan salve. Saya kembali ke